Halo, assalamualaikum sahabat YouTube. Jumpa lagi dengan saya lagi ya. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga kesehatan dan keselamatan selalu menyertai kita semua. Amin. Nah, di pertemuan kali ini saya mau berbagi resep apa saja. Teman-teman yang penasaran, simak video ini hingga akhir ya. Dan ini pertama kali saya mau masak nasi ya, karena sudah pukul setengah 5. Jadi saya persiapkan masak nasi terlebih dahulu. Dan ini ada nasi 2 panci, karena yang satu panci itu buat simbahku ya, karena simbahku itu makan nasinya yang empuk, jadi harus dibedakan wadahnya ya. Jadi dibagi 2 seperti ini. Yang satu buat majikan dan aku yang agak keras, dan yang satu buat simbah kayak gitu. Dan masaknya ditumpuk seperti ini. Jadi itu mudah banget ya, masaknya itu seperti ini. Satu kali masak itu ada 2 macam nasi kayak gitu, nasi empuk dan nasi agak kasar buat majikan muda. Dan dimasak. Selanjutnya saya mengambil sayuran. Menu apa saja yang saya mau masak hari ini? Saya mengambil di kulkas ya. Saya mengambil labu, saya mau tumis labu dan telur. Nah, ini menu pertama adalah tumis labu dan telur. Aku nggak kupas kulitnya ya teman-teman ya, karena kulitnya ini juga enak sih, jadi nggak perlu dikupas, cukup dicuci bersih kayak gitu aja sudah bisa dikonsumsi ya. Dan aku potong tipis-tipis ya, supaya kalau dimasak nanti itu cepet mateng, nggak terlalu lama kayak gitu. Lagian juga apa ya, labu kuningnya itu enak banget ya, jenisnya itu empuk kayak gitu. Jadi dipotong tipis-tipis saja supaya proses masaknya itu cepet. Setelah selesai memotong labu kuningnya, saya siapkan bawang putih. Saya cincang bawang putih, kemudian saya siapkan juga daun bawang kayak gitu, dipotong kecil-kecil saja. Lalu saya siapkan juga 2 butir telur. Nah, kemudian saya taruh di sini, dan ini satu porsi menu resep malam ini, yaitu tumis labu. Kemudian saya lanjutkan apa ya, ini sayur bayam. Saya mengambil 1 ikat saja. Tadi pagi yang beli aku di pasar ya. Jadi sayur ini tuh masih sangat-sangat segar banget ya. Lalu saya potong-potong pakai tangan saja. Kata orang sih kalau pakai tangan tuh lebih enak kayak gitu loh. Jadi saya potong pakai tangan saja. Dan kemudian saya rendam ya, karena masih setengah 5, jadi masih ada waktu untuk rendam ya. Saya itu kalau rendam sayur juga nggak terlalu lama, paling minimal setengah jam saja, karena kalau terlalu lama itu justru mateng kayak gitu loh sayurnya. Kemudian saya lanjutkan menu berikutnya, yaitu mempersiapkan kepala ikan salmon. Nah, kepala ikan salmon ini nanti saya mau masak sup dengan tahu kayak gitu. Nah, ini satu kepala ikan salmon ya. Kemudian saya siapkan air ya di wajan. Saya mau rebus air mendidih supaya mendidih kayak gitu. Kemudian saya mengambil tahu. Nah, ini tadi pagi juga belinya. Saya itu kalau beli tahu itu nggak cuman saya cuci dengan air ya, tapi saya rebus dengan air matang juga kayak gitu loh. Jadi lebih meyakinkan saja. Tapi kalau teman-teman cukup dicuci juga boleh sih sebenarnya. Cuman kalau saya itu paling suka saya rebus sebentar dengan air panas. Nah, kemudian ini kepala ikan salmonnya saya potong-potong ya. Lanjut saya mau rebus tahu. Sebentar saja sih, cukup berapa menit kayak gitu aja. Minimal 2-3 menit udah cukup ya untuk direbus. Nah, kemudian tiriskan. Tahu ini akan saya menjadikan 2 porsi makanan ya, 2 resep menu makanan kayak gitu. Jadi saya pisah jadi 2.
Nah, kemudian air panasnya saya buang, saya nyalakan airnya supaya apa? Paralonnya kira kepanasan loh. Jadi nek membuang air panas di apa itu wastafel itu harus nyalakan dengan air dingin juga. Kemudian tahunya saya potong kotak-kotak seperti ini untuk menu pertama. Cukup saya kasih kecap asin. Nah, ini nenek seneng banget ya, tahu direbus lalu dikasih kecap asin, sudah seneng banget. Kemudian saya lanjutkan apa ya, nyaring air lagi karena kehabisan, jadi nyaring air lagi. Lanjut saya mau masak supnya. Nah, supnya saya masak dengan air yang sudah saya saring tadi seperti ini, karena di sini tuh saring airnya itu manual ya. Jadi saya harus telaten untuk sering-sering nyaring air. Sambil saya memasak apa ya, air mendidih. Nah, saya potong jahe. Nah, kayak gini. Saya mau masak sup kepala ikan salmon tadi. Saya gunakan bumbu jahe, garam, kaldu ikan. Lalu setelah mendidih, saya masukkan kepala ikannya. Kepala ikan salmon dimasukkan seperti ini ya. Kenapa airnya nggak penuh? Nah, ini sesuaikan dengan keluarga kalian ya. Jadi sesuaikan dengan keluarga kalian. Di sini karena cuma 5 orang, jadi airnya juga nggak terlalu penuh. Tapi kalau terlalu penuh juga rasanya nanti beda ya kayak gitu. Nah, ini tahunya saya potong kotak-kotak agak besar karena ikannya sudah mateng. Kemudian tahunya pun saya masukkan seperti ini. Nah, saya taruh sebelah dulu ya, karena kompor yang depan ini saya buat masak ya. Nah, nanti akan saya taburin dengan daun bawang. Setengah jam sudah berlalu, sekarang saya saatnya mencuci sayur bayam. Nah, tadi bayamnya saya rendam sekitar setengah jam ya, lalu saya cuci 3 kali supaya bersih banget kayak gitu. Kemudian saya siapkan bumbu ketumbar, bawang putih. Nah, kok pakai bumbu ketumbar sih? Masak apa sih? Saya mau masak bobor ayam ya. Bobor. Saya mau masak sayur bobor bayam kayak gitu loh. Ini kesukaan saya di Indonesia ya. Dan ini saya mau kasih buat majikan ya. Jadi saya mau kasih dia bagaimana rasanya biar dia mencicipi rasanya bobor ayam. Nah, bumbunya sudah saya ulek ya, yaitu ketumbar, cabai, bawang putih. Nah, cabenya saya menggunakan cabai yang besar supaya majikan tuh nanti nggak kepedesan ya. Jadi teman-teman kalau mau yang pedes juga kasih aja cabai rawit kayak gitu ya. Dan saya juga nggak menggunakan kunyit, nggak menggunakan kemiri kayak gitu. Pokoknya yang simple saja sih, tes rasa buat majikan ya. Saya agak-agak takut nanti dia itu nggak suka kayak gitu. Jadi ya bumbunya yang paling sederhana saja. Kemudian saya tumis bumbunya, yaitu bumbu tadi ketumbar, bawang putih dan cabai. Nah, gongso sampai mateng. Lalu saya tambahkan urang segar. Nah, ini urang segar anak babynya udang kayak gitu loh. Nah, ini saya tumis untuk tambahan rasa biar nanti si sayur bobor bayamnya itu lebih sedap. Kemudian setelah mateng, saya tumis bumbunya, saya tambahkan air. Kemudian saya tambahkan garam, kaldu ikan. Kayak gitu ya, bumbunya sederhana saja. Nah, kemudian sudah mendidih kuahnya, saya masukkan daun bayamnya. Nah, kayak gini dimasukkan ya. Kemudian saya siapkan santan. Saya menggunakan santan instan karena di sini tuh nggak ada kelapa segar ya. Jadi saya menggunakan bubuk santan instan kayak gini. Saya menggunakan sekitar 1 sendok munjung kayak gitu.
karena nggak terlalu banyak juga sih ya. Jadi saya menggunakan tepung santan 1 sendok munjung saja. Nah ini tadi sayur bayamnya saya tutup ya biar cepat empuk. Kemudian saya ambil kuahnya itu yang kuah panas. Nah teman-teman kalau mau mencairkan tepung santan kayak ini ya gunakan air panas ya. Jadi tepat banget untuk larut kayak gitu. Nah sekarang sudah dilarutkan seperti ini, aduk merata. Nah kayak gini, ini enak banget ya. Lalu saya tambahkan juga bawang merah ya. Jadi bawang merahnya itu nggak saya gongso ya, saya cuman masukin saat di akhir-akhir menit saat sudah mateng kayak gini. Jadi ini enak banget, ini favorit saya di Indonesia maupun di Taiwan ya. Jadi saya tuh suka banget masak bobor bayam kayak gini. Memang bobor bayam itu cocoknya memang nggak terlalu pedes sih ya, sumer-sumer kayak gitu, enak banget, seger. Dan karena sudah mateng, saya angkat. Lalu saya taruh di mangkok seperti ini ya. Kemudian siap untuk disajikan. Yaitu tuh masak bobor bayam ya. Lalu saya taruh di meja makan seperti ini. Nah, kayak gini udah 2 resep yang aku masak. Lanjut saya mau masak labu kuning ya. Saya tumis labu kuning. Saya menggunakan sedikit minyak saja, nggak usah terlalu banyak ya. Nah kira-kiranya wajannya sudah panas, saya tumis bumbu terlebih dahulu, yaitu saya tumis bawang putih. Nah kayak gini, tumis bawang putih. Setelah harum masukkan labu kuningnya. Apinya sangat kecil ya, bukan kecil sih, maksudnya sedengan kayak gitu loh, di bawah setengahnya kayak gitu. Nah, apinya sedang saja, kemudian ditutup biar cepat mateng. Lalu di samping itu saya siapkan telur, 2 butir telur saya kocok lepas seperti ini tanpa bumbu. Nah ini sudah hampir mateng ya, diwolak-walik. Pokoknya kalau sudah empuk, taburin telur yang sudah dikocok tadi seperti ini kayak gitu ya. Nah kira-kiranya yang bawah sudah mateng, lalu dibalik seperti ini biar telurnya itu mateng merata. Lalu tambahkan bumbu garam, kaldu ikan, bubuk merica. Nah kayak gini, ini lada hitam ya, bukan lada putih, jadi lebih cantik warnanya. Kemudian diaduk rata supaya bumbunya merata. Lalu sudah matang, saya tambahkan daun bawang. Nah daun bawang yang sudah tadi dipotong kecil-kecil, taburin di atasnya seperti ini biar lebih sedap harumnya. Dan kemudian matikan kompor, siap untuk disajikan, yaitu tumis labu kuning dan telur, siap untuk disantap. Ini cocok banget untuk sarapan, makan siang tanpa nasi pun ini aja juga sudah sangat enak banget ya teman-teman ya. Karena saya sudah pernah mencoba ya sarapan pakai ini kayak gitu ya. Dan juga makan siang pakai ini, saya pernah mencobanya, enak banget. Dan ini supnya, karena sudah selesai semuanya masaknya, tinggal supnya ini. Nah ini saya didihkan lagi, lalu saya tambahin daun bawang dan bubuk merica. Nah karena sudah setengah 7 ya, jadi semuanya sudah saya siapkan. Lalu di samping itu saya menyiapkan jus jeruk buat nenek. Nah ini kesukaan dia itu memang jus jeruk, yang paling pertama itu kesukaan dia jus jeruk ya. Jadi saya siapkan jus jeruk buat nenek buah hari ini. Nah ini menunya semuanya sudah siap ya. Saya akan pindahin ke meja depan, yaitu di depan sana ya, depan TV, di ruang tamu. Di sini makannya itu di ruang tamu, bukan di meja makan ya, karena di sini itu nggak ada TV-nya. Jadi kalau dibawa ke depan itu sambil nonton TV.
Nah, ini saya kasih tahu buat nenek ya, karena ini baru pertama kali saya masak bobor bayam. Jadi saya kasih tahu sama dia kalau sayur ini tuh nggak pedes, nanti nenek bisa makan kayak gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Pokoknya yang penting nggak pedes, nanti dia bisa makan kayak gitu. Karena saya juga sayur bayamnya itu empuk, jadi cocok banget untuk dia. Walaupun nggak boleh banyak-banyak, takut ya, karena dia belum, maksudnya jarang-jarang makan santan kayak gitu ya. Takut perutnya itu nanti gimana kayak gitu. Mencoba sih boleh ya. Lanjut, selesai semuanya saya masak dan sudah saya taruh di meja depan sana. Sekarang saatnya saya siapkan buah. Nah, buah ini tuh wajib setiap hari saya persiapkan untuk majikan, karena di sini tuh kalau habis makan itu pasti makan buah ya. Gitu, kayak gitu ya. Ini kan bulan puasa ya teman-teman ya. Kok aku nggak bikin kolak, nggak bikin itu ini itu. Kalau saya itu, kalau cuman buat saya sendiri tuh saya tuh males ya. Mereka juga nggak terlalu suka makan yang manis-manis dari gula. Jadi langsung dari buahnya aja juga sudah bagus kayak gitu ya. Jadi saya itu kalau habis makan ya udah makan buah ini aja sih. Untuk bikin kolak, bikin es cendol, bikin segala macam tuh ribet kalau menurut saya. Cuman saya konsumsi sendiri tuh repot kayak gitu loh, karena majikan itu juga belum tentu mau nanti kayak gitu. Dan setelah selesai saya bersihkan wastafelnya seperti ini, dan kemudian setelah bersih, nah buahnya saya bawa ke meja depan karena majikan juga sudah datang, sudah makan kayak gitu ya. Dan sekarang saya mau ambil nasi buat kakek yang belum keluar dari kamarnya ya. Jadi saya ambil nasi buat dia, dan juga saya ambil nasi buat saya sendiri. Teman-teman tahu ya kalau saya itu di sini makannya paling banyak karena mereka itu makan sayurnya lebih banyak dan saya itu makan nasinya lebih banyak kayak gitu loh. Jadi mereka itu nasinya dikit tapi makan sayurnya banyak. Dan ini majikan juga sudah ambil bobor bayamnya, katanya sih enak, nggak pedes kayak gitu, enak. Nah, ini saya juga mengambilkan bobor bayam buat nenek. Nah, ini nenek pas banget ya karena empuk. Nah, ini dia, nenek suka loh. Bersyukur ya, nenek juga bisa makan kayak gitu. Pokoknya yang penting nggak pedes sih, oke kayak gitu ya. Dan ini saya ambil sup buat kakek kayak gitu ya. Dan sekarang saya hanya mengambil sayur bobor bayam buat saya sendiri. Nah, ini saya semangat pokoknya ya. Hari ini tuh menu rasa Indonesia banget dan bisa makan bersama-sama dengan majikan. Ada juga saya mengambil tumis labu kuning. Nah, ini sedap banget. Sebelum makan kita berdoa dulu ya teman-teman, semoga apa yang kita konsumsi menjadikan tubuh kita sehat. Tadi saat berdoa itu nggak kelihatan ya, saya potong karena kakek melihat kamera ya. Di sini tuh nggak mau terlalu diekspos ya, orang-orang di sini tuh nggak mau terlalu diekspos kayak gitu. Jadi saya hanya memperlihatkan saya sendiri. Dan mari makan teman-teman ya, jangan lupa makan, cepet makan, saatnya makan cepet makan kayak gitu. Biar dan kita selalu sehat. 我不要买掉了，我不要这个好了，我们等人家买来吃。对，送的，很聪明是这样吗？跟其他個姐同你呢個味道，我話你。 Teman-teman, saya sudah selesai makan ya. Saya mau ke dapur mencicil barang-barang yang kotor di dapur kayak gitu ya. Nah, seperti juga ini juga sudah selesai semuanya. Jadi saatnya saya mencuci piring di dapur kayak gitu. Tadi juga sudah sempet habis makan selesai yo ngobrol-ngobrol karo majikan. Bersyukur banget saya di sini tuh punya majikan yang sangat baik, tidak ada membedakan apapun dengan saya ya. Jadi makannya juga sama kayak gitu. Walaupun makan tersebut mahal, tapi saya juga tetap
jadi maksudnya yuk makan podo-podo mangan kayak ngono loh. Jadi bersyukur banget di sini tuh majikan memperlakukan saya seperti keluarganya saya sendiri. Dan ini piring-piring sudah bersih semuanya, wastafel saya cuci kayak gitu biasa setiap hari itu seperti ini, jadi dibersihkan ya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya. Semoga resep saya hari ini bermanfaat, khususnya teman BMI dimanapun berada ya. Monggo dipraktekin resep saya hari ini, siapa tahu majikan kalian suka ya, untuk bagi teman-teman BMI. Sekarang ini sudah 8:30. Saya itu kalau keluar dari dapur itu taruhlah sekitar 8:30 sampai jam 9 kayak gitu ya. Jadi di sini tuh sudah selesai kukut makan itu jam 8 kayak itu, dan saya melanjutkan bersih-bersih di dapur seperti mencuci segala macam yang kotor, dan semuanya sudah selesai. Saya mau mandi dan tidur ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya ya. Nantikan video saya selanjutnya. Bye bye.